Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Wawancara 1. Ini perbuatan orang komunis. Anggota DPA Kiai Haji Yusuf Hasyim. Ketika Yusuf Hasyim diteror kelompok gantung alias gerakan anti tenung awal bulan ini, rasanya wajar ulama berusia 68 tahun ini bukan cuma dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng dengan 2.500 santri terbesar di Jawa Timur, tapi juga tercatat berperan besar dalam penumpasan gerakan kaum komunis, baik sebagai anggota TNI ketika melindas pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 maupun Komandan Pusat Barisan Serbaguna Ansor saat menggulung pendukung G30S PKI tahun 1965. Apa pendapat Pak Ut? Demikian ia dipanggil tentang gerakan pembantaian dukun santet belakangan ini. Wartawan Forum Tony Hasyim mewawancarainya Selasa pekan silam. Berikut petikannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus pembantaian dukun santet belakangan ini? Dari gerakannya jelas ini bukan spontanitas. Ada pola terencana, terorganisasi, bersifat dendam kolektif, dan berskala nasional. Buktinya tak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi merembet sampai Jawa Tengah (Demak) dan Jawa Barat (Serang). Sasarannya juga sudah jelas. Mereka berdalih sasarannya dukun santet, tapi kenyataannya yang jadi sasaran adalah guru mengaji, kiai, dan sejenisnya. Sekurang-kurangnya dia termasuk teladan dalam masyarakatnya, yang jelas orang Islam. Tapi di beberapa tempat yang membantai justru warga kampung sendiri. Masa mereka tak tahu korban itu kiai? Itu karena mereka dihasut orang luar. Anda kan tahu, masyarakat di daerah tempat pembantaian dukun santet itu masih tradisional. Di sana, seorang pemimpin baru diakui apabila pertama, memiliki ilmu agama, kedua, memiliki ilmu kanuragan (bela diri), ketiga, bisa melindungi masyarakat dari gangguan penjahat, dan keempat, memiliki ilmu pengobatan. Nah, keempat ilmu ini di sana biasanya dimiliki kiai atau ulama. Itu sebabnya setiap kali ada masalah, masyarakat kampung selalu mendatangi kiai. Kalau sakit, minta disembuhkan dengan didoakan kiai. Dari dulu, posisi kiai sudah begitu. Waktu saya masih kecil, sekitar tahun 1930-an, administratur perkebunan gula di Jombang selalu mendatangi ayah saya (Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama). Mereka membawa mangkok berisi air, kemudian minta didoakan. Jangankan orang pribumi, orang Belanda di sana pun waktu itu percaya bahwa doa-doa dari kiai bisa menyembuhkan penyakit. Sampai sekarang orang di sana masih begitu, karena memang tiap agama memiliki doa-doa untuk penyembuhan. Kalau sakit, doanya begini:
Orang yang kena jin doanya begini, tapi sekarang kemampuan kiai itu ternyata diputarbalikkan. Jadi ada yang sengaja memfitnah kiai-kiai itu karena dia pandai menyembuhkan orang sakit. Dengan mudah pula orang menuduh dia bisa membuat orang sakit. Logikanya memang kena. Orang kampung gampang termakan isu begini. Dari mana Anda tahu gerakan itu terorganisasi? Menurut laporan yang saya dapat dari sana, ya begitu. Santri-santri saya kan banyak yang berasal dari Banyuwangi dan sekitarnya. Setiap saya mendapat laporan mereka. Lagi pula, kalau melihat gerakannya yang sporadis begitu, saya sudah bisa membaca itu gerakan siapa. Tapi kan ada aparat keamanan untuk membuktikannya. Pelaku-pelakunya sudah ada yang tertangkap, jadi sebetulnya tidak sulit mengungkap motif mereka. Tapi kabarnya para pelaku itu militan sekali. Sudah dipukuli, masyarakat tetap tidak mau mengaku. Justru karena militan begitu, berarti dia sudah mendapat indoktrinasi secara intelijen. Orang intel itu disiksa kayak apapun, nggak bakal mengaku. Yang dia akui cuma 2, nama dan tahun kelahiran. Lainnya tidak. Tapi kan aparat punya cara lain untuk mengungkap siapa dia. Ada desas-desus pembantaian dukun santet ini kalau bukan dilakukan orang komunis, bisa juga digerakkan ABRI. Menurut Anda? Saya kira ini proyek gabungan, berbagai kepentingan menumpang di situ, bahwa kegiatan itu seolah-olah gerakan militer. Iya, tapi kan kita tahu beberapa orang yang mengorganisasi diri dalam segala macam kegiatan itu ternyata pernah berlatih di Filipina dan negara lainnya. Maksud Anda aktivis Partai Rakyat Demokratik atau dalam kurung PRD? Saya enggak menuduh PRD, tapi ABRI pasti sudah tahu soal itu. Yang jelas ada. Nah, itu tugas aparat untuk membuktikannya. Yang jelas dari rangkaian kejadian ini, kita melihat bahwa gerakannya terorganisasi rapi dan sasarannya jelas. Apakah kiai, guru mengaji, atau orang NU? Yang pasti orang Islam. Jadi antara sasaran dan gerakan itu nanti bisa kita lihat apa latar belakang mereka. Menurut Anda apa? Ini upaya mengakselerasi agar peran kelompok-kelompok tradisional semakin cepat berakhir. Maksudnya begini, pada tahun 1993 ada seminar internasional di Iran yang diselenggarakan para tokoh dari seluruh agama di dunia. Mereka mengemukakan situasi dan prospek agamanya masing-masing. Nah, di sana disebutkan bahwa Islam di Indonesia sangat kuat karena ada kiai atau ulama yang memiliki 5 elemen. Pertama, ilmu agama yang memberikan ketenangan pada lingkungan masyarakat. Kedua, perlindungan terhadap masyarakat dari jawara. Ketiga, bimbingan mata pencaharian atau ekonomi rakyat. Kiai di Indonesia biasanya membimbing masyarakat dalam pertanian. Bahkan kiai sering memberi modal untuk itu. Keempat, menyantuni mereka yang sakit, termasuk mengobati mereka. Kelima, mereka memiliki ilmu nahabah, ilmu pengasihan. Maksudnya dia bisa memberi ilmu agar orang dikasihi atau dicintai orang lain.
Nah, kelima elemen itu dibawa kiai dan ulama secara turun-temurun. Sejak Islam masuk Indonesia, selama memilikinya, kepemimpinannya kiai dan ulama akan tetap diakui masyarakat. Tapi kini kemampuan memiliki kelima elemen itu mulai berkurang. Penyebabnya, pertama, posisi mereka pelan-pelan mulai digantikan tokoh-tokoh agama yang metode dan sistematika pendidikannya lebih baik, entah itu dari IAIN atau dari sekolah agama apa saja. Jadi kiai-kiai itu mulai tersingkir karena kalah persaingan keilmuan. Lalu kiai kan harus memiliki ilmu kanuragan. Tapi kini peran keamanan di kampung sudah diambil alih aparat keamanan. Selain itu, untuk soal bimbingan ekonomi, kini sudah ada penyuluh pertanian dan sebagainya. Untuk pengobatan juga sudah ada puskesmas dan dokter di desa. Kendati demikian, toh tetap saja masih ada kiai dan ulama yang bertahan di beberapa kampung. Orang tetap nggak mau ke dokter kalau sakit, maunya datang ke kiai. Soal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan aparat dalam pengusutan kasus pembantaian dukun santet ini. Karena masalahnya sekarang yang jadi sasaran adalah lembaga kiai, bukan lagi masalah dukun santet. Jadi yang menggembuskan isu dukun santet bisa jadi adalah mereka yang tidak suka dengan lembaga kiai, atau bisa juga orang komunis. Karena orang komunis itu dari dulu paling anti kepada pemimpin agama. Di mana-mana kalau komunis berkuasa, yang dihabisi lebih dulu adalah pemimpin agama. Tapi menurut polisi, motifnya juga bisa kriminal murni atau dendam pribadi. Anda lebih percaya yang mana? Saya nggak percaya ini kriminal murni. Mana mungkin kriminal murni bisa meluas seperti itu. Kalau motif dendam saya lebih percaya. Tapi ini bukan dendam pribadi, sebab kalau itu tidak mungkin kejadiannya sporadis sekarang ini. Menurut saya ada dendam kolektif, sehingga membalasnya pun terorganisasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus menanganinya secara serius. Jangan bilang ini sekedar kriminal murni. Sebab masyarakat di sana, terutama kiai dan santri, sudah tegang sekali. Bagi mereka ini bukan kriminal biasa lagi, tapi sudah seperti pembersihan kiai. Aparat kan tahu kiai-kiai itu diteror orang-orang yang mengaku dari kelompok gantung. Kalau kriminal murni, buat apa mereka menteror kiai? Saya sendiri juga sudah diteror kok sama mereka. Ini sudah enggak main-main. Siapa yang menteror Anda? Saya enggak tahu siapa, tapi dari omongannya saya tahu dia dari kelompok mana. Dari mana? Saya kan anggota DPA. Saya sudah melaporkan kepada Komisi Hankam DPA bahwa saya juga kena teror. Saya lapor sama Legend Taruh, Legend Ahmad Suparman, Legend Yogi S. Mehmet. Saya bilang saya nggak mengerti urusannya, kok diancam. Mereka bertanya, oleh siapa? Saya bilang mereka mengancam saya agar jangan sampai melakukan kejahatan ketiga. Penelepon itu saya tanya kejahatan apa. Dia bilang Anda sudah melakukan 2 kejahatan. Apa saja itu? Begini, dia menuduh saya telah melakukan 2 kejahatan. Pertama, saya lakukan pada tahun 1948. Kedua,
pada tahun 1965. Penelepon ini tampaknya tahu persis latar belakang saya. Dia bilang, pada tahun 1948 Anda bersama Batalion Kemal Idris merebut kota Bondowoso dari Batalion Abdurrahman (Batalion PKI). Dia tahu persis saya terlibat dalam penumpasan PKI dulu, bahwa saya setelah dari Ponorogo terus bergerak ke Magetan dan daerah lain untuk melakukan pembersihan terhadap PKI. Dia tahu persis, oleh sebab itu saya yakin penelepon ini bukan orang sembarangan, sebab tidak semua orang tahu soal itu. Pak Yogi misalnya masih bertanya, jadi Bapak ikut dalam pasukan Pak Kemal itu? Ya, memang saya ikut. Waktu itu saya di bawah Kompi Poniman (mantan Kepala Staf TNI AD). Jadi saya dianggap berkolaborasi dengan Divisi Siliwangi untuk menumpas PKI. Itu dianggap dosa saya yang pertama. Dosa yang kedua, saya dianggap membangun Banser (Barisan Serbaguna) NU bersama Mahmud Junaidi dan kawan-kawan untuk memberi perlawanan terhadap PKI. Pada tahun 1964 kami memang membentuk Banser untuk melawan pemuda rakyat. Saya waktu itu Komandan Banser seluruh Indonesia. Penelepon itu tahu persis saya mulai melakukan perlawanan terhadap PKI dari Tanggul, Jember. Saya ingat waktu itu saya sudah kenal Edi Sudrajat (mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan). Saat itu dia Komandan Kompi RPKAD. Kala itu di Tanggul, kiai-kiai sudah diculik PKI dan dibawa ke sawah untuk menaikkan surat penyerahan tanah. Waktu itu atas nama Undang-Undang Pokok Agraria, PKI mulai merampasi tanah. Kiai-kiai itu dipaksa supaya menyerahkan tanah mereka kepada PKI, kalau enggak dibunuh. Karena sudah banyak korban jatuh, saya kontak Pak Edi, tapi susah sekali tersambung. Akhirnya saya memutuskan sendiri untuk menghadapi PKI dengan Banser. Sejak saat itu kami mulai memerangi PKI. Nah, itu dianggap sebagai kejahatan saya yang kedua. Nah, kemudian penelepon itu bilang lagi, Anda saya peringatkan jangan melakukan kejahatan ketiga. Saya tanya, kejahatan apa? Dia mengatakan, Anda jangan membela dukun santet itu. Wah, dalam hati saya berpikir, kalau begitu yang melakukan pembantaian di Banyuwangi dan lain-lain itu adalah PKI, karena ada korelasinya. Dulu dia menghabisi kiai, sekarang juga begitu, tapi dengan kamuflase dukun santet. Anda ditelepon di pondok pesantren atau rumah di Jakarta? Jakarta. Saya kira laporan saya sudah sampai ke Mabes ABRI. Oleh sebab itu, pertama, saya minta ABRI segera tanggaplah. Jangan kelihatan lamban seperti sekarang ini. Kedua, saya mengimbau umat Islam di sana untuk membangun pengamanan swakarsa. Malah saya bilang, kita perlu mulai latihan bela diri. Ketiga, saya peringatkan pada siapa saja yang mulai main api sekarang ini, siapa saja orangnya, agar jangan terus membakar rakyat. Sebab di padang alang-alang yang kering, kalau orang sudah mulai menyulut api, dia sendiri tidak akan tahu kapan api itu akan mati. Malah bisa-bisa dia sendiri yang mati terbakar. Rakyat sekarang sedang susah, tapi mereka terus saja memanas-manasi rakyat.
Apa mereka nggak sadar negeri ini bisa terbakar habis? Siapa orang-orang yang Anda maksud itu? Nggak usah saya sebutlah siapa orang yang memanas-manasi situasi sekarang ini. Saya kira Abri juga sudah tahu siapa saja mereka. Cuma yang saya heran, mengapa LSM yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia itu kini diam saja menyaksikan pembantaian manusia di Jawa Timur itu. Kayaknya mereka sedang sakit gigi. Kalau dalam kasus HAM lain, mereka teriak-teriak terus. Mereka itu di pihak siapa? Seluruh rakyat atau kelompok tertentu? Atau ada kepentingan politik tertentu? Anda yakin pembantaian ini disponsori komunis? Yakin sekali, cuma nggak murni PKI, tapi ada kerjasama atau koalisi dengan kekuatan lain. Apakah para kiai di Jawa Timur juga punya keyakinan serupa? Yakin semua, sama seperti saya, mereka pun punya pengalaman berhadapan dengan PKI tahun 1948, tahun 1965. Jadi mereka bisa merasakan apakah ini komunis atau bukan. Mereka tahu persis pola-pola gerakan PKI seperti apa. Dan mereka juga tahu bagaimana cara menghadapi PKI. Oleh sebab itu, seluruh kiai di Jawa Timur berkumpul di Tuban untuk membahas masalah ini. Kini masyarakat di sana sudah saling curiga. Bagaimana bisa membedakan kawan dan lawan? Begini, gerakan ini kan aksi-aksi sepihak dalam bentuk lain. Pada tahun 1948 ada aksi sepihak. Pada tahun 1964 juga begitu. Kejadian sekarang ini sebetulnya juga aksi sepihak. Ada orang dituduh sebagai dukun santet, lantas dihakimi sendiri, kemudian langsung dibunuh. Seharusnya kalau ada orang yang dicurigai melakukan kesalahan, kan diserahkan kepada polisi. Tapi ini tidak, langsung diadili beramai-ramai. Nah, PKI dulu juga begitu. Tujuan aksi sepihak begini adalah pertama, mengkonsolidasikan kader-kader mereka untuk gerakan-gerakan militan. Ini dari dulu memang pola mereka. Kedua, untuk menciptakan kepanikan di masyarakat supaya ekonomi lumpuh. Nah, sekarang ini perekonomian di Banyuwangi dan Jember sudah nyaris lumpuh. Orang sudah enggak mikir lagi menanam padi, tidak berani melakukan kegiatan di luar rumah. Ketiga, dan ini pemerintah harus segera menyadari kejadian itu adalah proses pembusukan kepercayaan terhadap pemerintah. Kini masyarakat sudah bertanya-tanya, kok pemerintah nggak bisa segera mengatasi masalah ini. Keempat, untuk menarik kelompok lain tapi mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya kepentingan untuk menggantikan kekuasaan yang sah, termasuk menarik kepentingan kelompok pangeran-pangeran yang tersingkir. Kalau masalah ini tidak segera diatasi, kan orang beramai-ramai menyalahkan pemerintah. Akhirnya pemerintah jatuh. Nah, saat itulah mereka mengambil alih kekuasaan. Tapi apa mungkin orang komunis bisa muncul kembali dalam politik Indonesia? Dalam politik yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya dengar laporan dari Semarang, ada orang tua yang kehilangan anaknya pada tahun 1965. Kabarnya sewaktu menghilang, anak ini duduk di kelas 3 SMA. Nah, kini anak itu sudah kembali dan dia nggak bisa berbahasa Indonesia dengan benar.
Laporan serupa saya dengar dari berbagai tempat sejak tahun 1996. Keluarga mereka juga bingung karena setahu mereka anaknya sudah menghilang sejak tahun 1965. Omong-omong, mengapa gerakan ini bermula dari Banyuwangi? Loh, dulu di Banyuwangi bagian selatan, terutama di hutan-hutan sekitar pantai selatan, memang basis komunis. Ingat enggak peristiwa Muncar pada tahun 1964? Waktu itu puluhan anggota Ansor yang menumpang 2 bus dihabisi orang-orang PKI saat pulang dari sebuah acara. Semua dihabisi, mayat mereka bergelimpangan di jalan. Jadi saya sih enggak heran lagi kalau pembantaian kiai kini kebanyakan terjadi di Banyuwangi dan Jember. Kalau koran-koran dulu dibaca, Anda bisa tahu apa yang terjadi di Muncar dan di Tanggul (Jember) waktu itu. Jadi ini balas dendam. Saya yakin ini balas dendam kolektif. Kalau balas dendam perorangan nggak akan mungkin seluas ini. Kalau ini cuma balas dendam terhadap dukun santet, juga nggak mungkin juga meluas begini. Dari pernyataannya, Ketua Pengurus Besar NU Kiai Haji Abdurrahman Waqid tak percaya ini gerakan komunis. Mengapa? Dia menganggap ini sepele. Saya nggak tahulah. Tapi memang sewaktu kami menghadapi PKI pada tahun 1965, dia tidak ada di Indonesia. Yang aktif adik-adiknya. Waktu tahun 1964-1965 dulu, Ibu Waqid (istri Kiai Haji Waqid Hasyim) menjadikan rumahnya di Jalan Matraman Barat itu sebagai markas pemuda Ansor untuk melawan PKI. Solahuddin Waqid dan Aisyah, keduanya adik kandung Gus Dur, menjadikan rumahnya sebagai markas pemuda-pemuda NU untuk mengcover atau menghadapi gerakan PKI. Tapi Abdurrahman nggak ikut, sebab sejak tahun 1963 dia belajar di Mesir. Kalau enggak salah dia pulang setelah tahun 1970-an. Dia enggak tahu sama sekali soal PKI. Yang mengerti itu si Solahuddin. Sekarang Ketua Partai Kebangkitan Umat atau PKU. Kenapa dia tidak bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa? Saya juga enggak bergabung dengan PKB. Kami dengar dalam kasus ini orang NU di Jawa Timur mencurigai juga orang Muhammadiyah karena ada yang mengait-ngaitkannya dengan penolakan terhadap kedatangan Amin Rais di beberapa daerah di sana beberapa waktu silam. Itu isu yang enggak benar. Itu maunya memecah belah umat Islam. Enggak mungkin orang Muhammadiyah melakukan tindakan seperti itu sama orang NU. Wong sama-sama Islam kok. Lagi pula kalau itu dikaitkan dengan penolakan Amin, apa kepentingannya untuk balas dendam? Sudah gila kali. Enggak mungkin, itu kan isu yang disebarkan orang yang mau memecah belah Islam. Forum Keadilan nomor 15 tahun 2 November 1998 halaman 32 sampai 36.